Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus yang terjadi pada bulan Juni tahun 2023 di negara Yunani, yang mana ada seorang wanita perantau asal Polandia dieksekusi dengan keji oleh seorang imigran asal Bangladesh. Hal ini terjadi setelah si wanita menerima tawaran untuk diantarkan pulang saat di malam hari. Sebelum dirinya dieksekusi, korban sempat mengalami tindakan tidak senonoh dari pelaku. Από τις 11 μέχρι τις 4 τα ξημερώματα, ο Παγκλαδεσιανός φέρεται να πράττει όσα του προσάπτει. Bagaimana kronologi selengkapnya tentang kasus ini dan apa hukuman yang didapati oleh pelaku? Jadi beginilah kisah di baliknya. Anastasia Patricia Rubinska, seorang wanita berusia 27 tahun yang lahir pada tahun 1996 di wilayah Wrocław, Polandia. Anastasia merupakan putri dari pasangan Andrzej dan juga Natalia Rubinska. Pasangan tersebut juga memiliki seorang anak lainnya, yaitu Edrin Rubinska yang merupakan adik laki-laki dari Anastasia. Keluarga Anastasia hidup dengan kondisi ekonomi yang stabil. Suasana rumah juga dipenuhi dengan kehangatan. Sejak kecil, Anastasia dan adiknya selalu mendapatkan kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya. Natalia sebagai ibu berperan menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya. Sementara ayahnya juga berusaha memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka, termasuk memastikan kedua anaknya menempuh pendidikan di sekolah yang berkualitas. Dengan pola kehidupan tersebut, Anastasia tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, dan bekerja keras. Ketika Anastasia mulai beranjak remaja, dia mulai mengasah bakat yang ingin dia tekuni. Hingga akhirnya dia pun menemukan minat yang besar pada dunia fashion serta kecantikan. Dia bercita-cita menjadi seorang model sekaligus membangun karir di bidang tersebut dengan tujuan untuk membanggakan kedua orang tuanya. Untuk mewujudkan impiannya itu, Anastasia terus berlatih dengan mengikuti perkembangan outfit terkini, serta juga mempelajari berbagai gaya riasan. Di mata orang tuanya, Anastasia dikenal sebagai sosok pribadi yang penuh ambisi dalam meraih tujuannya. Meski dia fokus pada minatnya, tetapi dia tetap memperhatikan pendidikan akademisnya. Di sekolahnya, Anastasia sering memperoleh nilai yang tinggi hingga para gurunya sering memuji Anastasia dengan kualitas tugas-tugasnya. Oleh sebab itulah, banyak teman-teman Anastasia yang menyukai dirinya. Selain kecerdasannya, dia juga dikenal ramah, mudah bergaul, serta sering membantu saat temannya mengalami kesulitan. Kemudian semakin Anastasia bertumbuh dewasa, dia juga mulai mengenal dunia percintaan. Sampai akhirnya Anastasia menjalin sebuah hubungan dengan seorang pria bernama Michael. Michael ini juga pernah bersekolah di tempat yang sama dengan Anastasia. Kedekatan mereka tumbuh melalui perhatian yang saling diberikan, hingga hubungan tersebut berkembang menjadi hubungan asmara. Percintaan keduanya berjalan dengan lancar seiring bertambahnya usia mereka. Memasuki tahun 2023, Anastasia sudah berusia 27 tahun, sementara Michael sudah berusia 28 tahun. Pada fase tersebut, keduanya mempunyai mimpi yang sama untuk bekerja sambil menambah pengalaman hidup keluar negara Polandia. Setelah menyusun berbagai rencana dan meminta izin kepada orang tua masing-masing, mereka pun akhirnya berangkat ke Yunani, tepatnya di wilayah Pulau Kos, sebuah destinasi wisata yang terletak di Laut Aegea. Berlanjut beberapa minggu kemudian, tepatnya di bulan Mei 2023, mereka tiba di kawasan Marmari Pulau Kos. Setibanya di sana, keduanya langsung menyewa sebuah rumah. Dan sesuai rencana awal, mereka kemudian mencari pekerjaan terlebih dahulu. Tak lama mereka pun sama-sama diterima bekerja di bidang perhotelan. Anastasia bekerja sebagai seorang pelayan di sebuah restoran yang berada di dalam hotel mewah tersebut. Selama bekerja, dia dikenal oleh rekan-rekannya sebagai pribadi yang profesional dan ceria. Sambil menjalani pekerjaan tersebut, mereka juga sesekali menikmati wisata di sekitaran pulau, seperti mengunjungi pantai ataupun berkunjung ke desa-desa setempat.
Namun di sisi lain, keduanya tetap menyisihkan sebagian penghasilan mereka dengan rencana kembali ke negara Polandia sekitar 6 bulan kemudian. Namun di tengah padatnya aktivitas, Anastasia tetap rutin berolahraga untuk menjaga tubuh serta penampilannya. Mengingat mimpinya sebagai model menuntutnya untuk selalu merawat tubuhnya dengan baik. Rutinitas itu berjalan seperti biasanya hingga pada Senin malam tanggal 12 Juni tahun 2023, Anastasia tengah libur bekerja. Di malam itu, Anastasia memutuskan pergi seorang diri untuk melakukan olahraga kecil dengan berjalan kaki sambil menghirup udara segar. Lalu sekitar pukul 7 malam, Anastasia memasuki sebuah kafe dan memesan segelas minuman. Dia duduk sejenak di sana menikmati suasana malam sambil memandangi orang-orang yang berlalu lalang. Beberapa menit kemudian, rasa jenuh mulai muncul. Anastasia melirik ponselnya dan menyadari kalau waktu telah menunjukkan pukul 8 malam. Sehingga dia pun memutuskan untuk meninggalkan kafe tersebut. Dalam perjalanan pulang, Anastasia melewati sebuah minimarket dan terlintas di benaknya untuk membeli sebotol minuman keras. Kondisi minimarket di saat itu cukup ramai. Di dalamnya Anastasia sempat melihat seorang pria bertubuh tinggi dengan rambut yang gelap. Namun dia tak menghiraukannya. Dengan segera Anastasia membayar minumannya dan langsung meneguk minuman tersebut sebanyak beberapa kali. Tanpa disadari olehnya, satu botol itu dihabiskan seorang diri. Tak lama kemudian, pandangan Anastasia mulai kabur. Langkah kakinya terasa goyah, sementara kepalanya berat seolah berputar. Bahkan suara-suara di sekitarnya pun terdengar semakin samar dan terputus-putus, yang mana kondisi itu membuat Anastasia kesulitan berjalan. Lalu di samping itu, tanpa disadari oleh Anastasia, pria bertubuh tinggi yang sebelumnya sempat dia lihat ternyata mulai menghampirinya. Pria tersebut kemudian duduk di samping Anastasia dan menanyakan tentang keadaannya. Pria itu bernama Salahuddin Syed, berasal dari negara Bangladesh yang sudah tinggal di Pulau Kos Yunani selama 11 tahun. Salahuddin menjadi imigran yang tinggal seorang diri di sebuah apartemen di wilayah itu. Dia merantau ke sana untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang sederhana. Meskipun Salahuddin tidak memiliki pekerjaan tetap, tetapi dia selalu berusaha mencari upah untuk makan sehari-harinya. Seperti contohnya menjadi petani di kebun ataupun ladang milik warga setempat. Selama tinggal di apartemennya, Salahuddin dikenal jarang bersosialisasi dengan para tetangga. Lingkungan sekitar hanya mengetahui namanya saja, tanpa menjalin komunikasi secara pribadi. Dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan serta rutinitas yang monoton, dia menghabiskan hari-harinya hanya untuk bekerja lalu kembali ke apartemen. Di malam itu juga, Salahuddin melihat Anastasia dalam kondisi terpengaruh alkohol. Dia menawarkan diri untuk mengantarkannya pulang. Namun di balik tawaran tersebut, Salahuddin sebenarnya tertarik pada paras cantik Anastasia. Niat yang semulanya terlihat sebagai bantuan perlahan berubah. Yang mana dia melakukan hal itu karena dia hanya ingin berdekatan dengan Anastasia. Terlebih lagi ketika melihat kondisi Anastasia yang setengah sadar, dia tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut. Setelah menawarkan bantuan, Anastasia ternyata mengangguk setuju untuk diantarkannya karena tubuhnya telah terasa sangat pusing. Keduanya pun akhirnya meninggalkan minimarket dan pergi bersama menggunakan sepeda motor milik Salahuddin. Kemudian di tengah perjalanan, Anastasia masih meneguk sisa minumannya hingga kesadarannya pun juga semakin menghilang. Lalu sekitar pukul 10:30 malam, Anastasia menghubungi pacarnya Michael. Setelah panggilan terhubung, dia mengatakan dengan suara yang parau kalau dirinya tengah mabuk berat, serta dia merasa tidak enak badan. Di dalam percakapan itu, Anastasia juga sempat menyampaikan kalau dia dalam perjalanan pulang setelah bertemu dengan seorang pria tak dikenal yang menawarkannya bantuan untuk mengantarkannya. Mendengar hal itu, Michael sontak panik. Dia segera meminta Anastasia untuk meninggalkan pria tersebut karena khawatir pria itu bukan orang baik. Lalu dia menyuruh Anastasia untuk segera mengirimkan lokasi GPS kepadanya. Kemudian Salahuddin tak menuruti permintaan Anastasia yang ingin turun dari motornya, terlebih ketika dia mendengar suara panggilan Michael yang akan menjemput dirinya.
Di sana Salahuddin justru menancapkan gas motor dengan melaju kencang. Tak peduli dengan Anastasia yang menarik-narik bajunya untuk meminta berhenti. Kemudian dia membawa Anastasia ke apartemennya. Dia menepikan motor lalu menarik paksa Anastasia untuk masuk ke dalam kamarnya. Anastasia sempat mencoba untuk melarikan diri, tetapi untuk menapakkan kaki saja tubuhnya sudah terhuyung lebih dulu. Alhasil, Salahuddin berhasil membawanya ke kamar. Dia menarik Anastasia dan mendorongnya langsung ke atas kasur. Dengan cepat Salahuddin menindih Anastasia. Dia mencoba membuka busana Anastasia. Anastasia yang masih dalam setengah sadar berusaha menyingkirkan Salahuddin dari hadapannya. Salahuddin masih tak menyerah walaupun Anastasia sudah meminta ampun. Dia menahan kedua pundak Anastasia agar dia tak bisa bergerak. Menyadari dirinya dalam kondisi berbahaya, Anastasia mencoba mencari cara dengan mencakar lengan Salahuddin. Dia kemudian berteriak meminta pertolongan. Merasa terancam dengan teriakan tersebut, Salahuddin langsung mencekik Anastasia dengan begitu kencang. Anastasia merasakan kesakitan yang luar biasa dan kedua tangannya pun menepuk lengan Salahuddin sebagai permohonan untuk dia menghentikan aksinya tersebut. Lalu melihat Anastasia yang semakin mulai tak berdaya, Salahuddin pun melepaskan jeratannya. Namun ketika itu, dia langsung melakukan tindakan tidak senonoh kepada Anastasia. Anastasia hanya bisa menangis. Dengan efek alkohol yang masih menyelimuti tubuhnya, dia semakin kesulitan untuk melawan tenaga Salahuddin. Tak menunjukkan rasa iba, Salahuddin melanjutkan tindakan bejatnya tersebut. Lalu beberapa menit kemudian, tangisan Anastasia membuat Salahuddin merasa panik karena dia takut penghuni lainnya akan mendengar suara tersebut. Dia pun seketika kembali mencekik Anastasia dengan sekuat tenaganya. Dan akhirnya ketika Anastasia tak kuat lagi menahan rasa sakitnya, Anastasia pun tewas meregang nyawa. Menyadari Anastasia yang sudah terkapar dengan cairan merah yang keluar dari hidung dan mulutnya, Salahuddin baru merasa panik. Dengan cepat dia berpikir bagaimana caranya dia menutupi kejahatannya itu. Dan dia pun terpikir untuk membuang jasad Anastasia. Salahuddin mengambil sebuah spray di lemarinya untuk membungkus tubuh Anastasia. Lalu agar orang sekitar tak merasa curiga nantinya, dia memasukkan jasad tersebut ke dalam sebuah kantong plastik hitam yang berukuran besar. Dia membuat plastik tersebut seolah dirinya mengangkat sebuah tumpukan sampah. Selesai itu, Salahuddin membawa jasad Anastasia keluar menuju area sepi di sekitaran wilayah Tigaki, yang mana wilayah itu jarang dilintasi oleh orang-orang. Kemudian sesampainya di sana, Salahuddin meletakkan tubuh Anastasia di bawah sebuah pohon zaitun. Untuk menghindari kecurigaan, jasad itu ditutupi dengan ranting dan juga dedaunan. Setelah merasa aman, dia pun bergegas meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian di sisi lain, Michael segera meninggalkan tempat kerjanya. Dia langsung menuju ke lokasi jalan yang sempat disebutkan oleh Anastasia di telepon. Dia tiba di sana pada pukul 22:30 malam hari. Namun dirinya tak menemukan keberadaan Anastasia. Dia hanya melihat kondisi jalanan yang sepi dengan sedikit penerangan. Michael seketika mencoba menghubungi pacarnya tersebut berkali-kali, namun tetap tak ada respon. Dengan rasa cemas yang semakin kuat, Michael mencari Anastasia seorang diri. Ketika waktu menunjukkan pukul 23:38, dia baru menyadari bahwa aplikasi pelacak lokasi tersebut bergerak dan berhenti di sebuah jalan bernama Konstantino Kiapoka, sekitar area Tigaki. Dengan perasaan yang semakin cemas, Michael menuju ke tempat tersebut. Namun lagi dan lagi, dia hanya menemukan ponsel Anastasia yang terjatuh dalam keadaan tidak aktif. Kemudian Michael menyusuri sekitaran lokasi, mencari keberadaan Anastasia dengan memanggil namanya berkali-kali. Tetapi sayangnya dia tidak menemukan jejak apapun di sana. Melihat tak adanya petunjuk, akhirnya Michael memutuskan untuk segera melapor ke kantor polisi wilayah itu. Di sana dia menjelaskan panggilan telepon terakhir yang dia dapatkan dari Anastasia. Kemudian dia juga menyebutkan adanya pria asing yang mengantarkannya dengan sepeda motor.
Mendapatkan laporan itu, polisi malah tidak segera bertindak karena Anastasia belum hilang lebih dari 24 jam. Dan mereka menganggap kalau Anastasia adalah orang dewasa yang mana ada kemungkinan dia hanya bermalam di rumah seseorang. Alhasil Michael pun diminta untuk menunggunya lebih dari 24 jam. Melihat keputusan itu, Michael sangat geram. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk menghubungi ibu Anastasia. Mendengar laporan dari Michael, keluarga Anastasia pun seketika syok. Kemudian mereka segera menghubungi kedutaan besar Polandia yang ada di wilayah Athena. Selain itu, mereka juga melapor kepada Kementerian Luar Negeri Polandia. Walaupun tak adanya tindakan yang cepat, mereka tetap berusaha sebisa mungkin untuk meminta pertolongan melalui media sosial hingga membuat warganet yang melirik info kehilangan tersebut. Akhirnya, laporan kehilangan itu pun diterima oleh pihak kepolisian karena adanya desakan dari awak media. Walaupun mirisnya di saat itu, polisi Yunani baru bertindak hampir 40 jam setelah Anastasia menghilang. Kemudian polisi melakukan langkah awal dengan memeriksa rekaman CCTV di wilayah sekitar. Dari rekaman tersebut, Anastasia terlihat memasuki sebuah kafe, tetapi di sana mereka tak menemukan petunjuk apapun. Pada rekaman selanjutnya, Anastasia tampak berjalan menuju sebuah minimarket. Saat keluar dari lokasi itu, dia terlihat bersama seorang pria bertubuh tinggi. Sesuai dengan keterangan Michael, keduanya kemudian meninggalkan area tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi segera menelusuri identitas pria tersebut. Dan beberapa waktu kemudian, identitas pria tersebut pun terungkap. Dia merupakan imigran asal Bangladesh bernama Salahuddin Sen. Setelah mengantongi identitasnya, polisi langsung mencari keberadaan Salahuddin di apartemennya. Sampainya di sana, mereka menemukan Salahuddin yang tengah bersiap untuk melarikan diri. Polisi dengan cepat mengamankan Salahuddin. Mereka menyusuri apartemen untuk mencari petunjuk lainnya. Setelah diperiksa, mereka menemukan beberapa helaian rambut berwarna pirang di kasurnya, serta juga spray yang telah berlumuran cairan merah. Terakhir juga didapati baju pelaku yang berada di keranjang pakaian, yang mana baju itu masih ada beberapa bercak cairan merah. Di hari itu juga polisi menginterogasi Salahuddin. Selama pemeriksaan awal, Salahuddin hanya memberikan keterangan yang tidak konsisten, hingga membuat pihak kepolisian semakin yakin kalau dia merupakan pelaku utama. Lalu singkat cerita, pada tanggal 16 Juni tahun 2023, jasad Anastasia pun ditemukan tersembunyi di bawah pohon zaitun dan ditutupi dengan ranting. Tubuhnya dibungkus spray dan juga plastik hitam. Dalam kondisi jasad yang sudah membusuk, jasad itu segera diserahkan kepada tim forensik untuk dilakukan proses otopsi. Setelah beberapa waktu, tim forensik pun memastikan penyebab kematian Anastasia karena adanya cekikan yang hebat hingga dia kehabisan nafas. Lalu mereka juga menemukan tanda-tanda perlawanan pada tubuh korban melalui kulit yang tersisa di sela kukunya. Dan melalui hasil tes DNA, benar ditemukan kalau kulit tersebut milik Salahuddin. Cairan merah dan rambut pirang yang ditemukan di apartemen juga merupakan milik Anastasia. Dengan hasil tersebut, polisi langsung menetapkan Salahuddin sebagai tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, salah satu pegawai hotel tempat Anastasia bekerja mengaku kalau dia pernah melihat pelaku mencari pekerjaan di hotel tempat Anastasia. Dengan pernyataan itu, polisi masih menduga kalau Salahuddin sudah mengincar korban sedari lama. Singkat cerita, setelah melalui proses hukum yang panjang, pada 1 Desember 2024, pengadilan di Pulau Kos memvonis Salahuddin bersalah atas seluruh dakwaan. Mereka juga menjatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kepergian Anastasia Patricia Rubinska meninggalkan luka yang besar bagi keluarganya. Orang tuanya harus menerima kenyataan kalau putri yang mereka besarkan dengan penuh perhatian tak akan lagi kembali ke rumah. Bagi keluarganya, Anastasia bukan sekedar korban dari sebuah kejahatan. Dia merupakan seorang anak, kakak, dan bagian penting dari hidup mereka yang kini hanya bisa mereka kenang melalui foto dan ingatan. Sementara itu, Michael, pacarnya, kehilangan ini menjadi pukulan berat untuk dirinya. Dia masih teringat percakapan terakhir mereka yang terus terulang di pikirannya. Perasaan bersalah dan penyesalan masih sering muncul, meski dia tahu bahwa apa yang terjadi berada di luar kendalinya.
Dari peristiwa ini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Bagi perempuan yang berpergian sendirian, penting untuk tetap menjaga kondisi diri dan juga kesadaran penuh seperti menghindari konsumsi alkohol, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat dilakukan dalam kondisi sadar. Di sisi lain, kasus ini juga menunjukkan pentingnya respon yang lebih cepat dari pihak berwenang. Meski ada aturan mengenai batas waktu laporan orang hilang, namun ketika sudah ada tanda-tanda mencurigakan dan juga bukti awal, tindakan cepat sangat dibutuhkan, yang mana setiap menit memiliki arti bagi keluarga korban. Mari sama-sama kita doakan semoga orang-orang terdekat korban yang ditinggalkan dapat diberikan kelapangan hati. Dan juga untuk korban semoga dia mendapatkan kedamaian di tempat selanjutnya.